beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-17 dengan judul Pendekar Syair Berdarah. Dalam seri ke-489 ini didukung oleh para pemain Yanwar sebagai Ratanca, Dedi sebagai Kepala Desa, Neni Haryoko sebagai Nyai Buyut Suling, Mogan sebagai Rabanyak, Beni sebagai Rapangsa, Narto Bantul sebagai Rawedeng, Idris Apandi sebagai Ramapati, Heri sebagai Rayuyu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Ki Buyut Suling menatap tajam seorang bocah yang mulai bekerja dengan cekatan, membuat obat boreh di depannya. Diam-diam kepala desa Banyumulih itu menaruh rasa kagum pada si bocah. Apalagi setelah bocah itu mengaku masih anak angkat Tabib Wong, tabib yang namanya terkenal sampai ke daerah-daerah yang jauh. Bocah, apa benar kau anak angkat Tabib Wong? Benar, Pak. Bapak Wong selalu mengajarkan berkata jujur pada saya. Saya tidak boleh berdusta, karena dusta akan membuat hati menjadi tidak tenang. Dan kalau hati tidak tenang, maka kita tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, Pak, saya sudah selesai membuat obat boreh. Saya akan memboreh lutut Bapak dan mengikatnya dengan kain. Pelan-pelan saja, masih sakit sedikit. Rupanya kau belajar ilmu tabib dari Bapak Wong ya? Iya, Pak. Saya belajar ilmu tabib dari beliau. Siapa namamu tadi? Ratanca, Pak. Nama saya Ratanca. Menjadi lega. Bukan karena ada yang mengobati kakinya yang terkilir, tapi karena harapan untuk membawa pulang seorang tabib perlahan-lahan muncul kembali. Ratanca. Iya, Pak. Bagaimana rasanya sekarang kaki Bapak? Masih nyeri? Tidak. Sekarang sudah lebih enak.
sudah agak lemas. Tidak nyeri dan kaku lagi. Syukurlah. Mudah-mudahan Bapak bisa naik kuda dan melanjutkan perjalanan. Terima kasih, Ratanja. Ratanja? Iya, Pak. Maukah kau menolongku? Sekarang ini aku sedang menghadapi kesulitan besar. Aku mempertaruhkan segalanya untuk suatu tugas yang diberikan oleh pemerintah Majapahit. Maaf, Pak. Bagaimana saya bisa menolong Bapak? Dengan cara bagaimana saya bisa membantu Bapak? Ratanja, apakah kau banyak belajar tentang ilmu pengobatan dari Tabib Wong? Saya sudah bertahun-tahun tinggal bersama beliau. Ya, barangkali saya belum mewarisi seluruh ilmu Bapak Wong. Tapi saya sudah banyak sekali belajar dari beliau. Kau bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Maaf, Pak. Saya bukanlah seorang tabib. Saya belum mempunyai pengalaman apa-apa. Karena itu, saya tidak boleh terlalu memastikan. Dan, menurut Bapak Wong, kesembuhan seseorang bukan karena pandaian seorang tabib ataupun dukun. Orang dapat sembuh dari penyakit yang dideritanya karena kehendak yang maha kuasa. Begitulah ajaran Bapak Wong. Tentu Bapak Wong itu seorang tabib yang sangat bijaksana. Kelihatannya dia tidak menjadi sombong karena kepandaiannya. Bapak Wong orangnya sangat baik dan rendah hati. Iya, sayang sekali beliau sudah tiada lagi. Kenapa? Saya harus meneruskan perjalanan. Tunggulah, Tanja, tunggu. Kau harus menolong aku. Aku membutuhkan bantuanmu, nak. Beginilah, Tanja. Aku harus pulang ke rumah dengan membawa seorang tabib. Siapa yang mengharuskan, Pak? 2 orang tamuku. Mereka adalah para penggawa kerajaan Majapahit. Kalau aku sampai pulang tidak membawa tabib, maka aku bisa kehilangan segalanya. Kedudukanku, jabatanku, nama baikku, bahkan mungkin nyawaku. Karena itu, Ratanja, tolonglah aku, nak. Bantulah aku. Aku tidak bisa berbuat lain kecuali minta bantuanmu. Bagaimana, Ratanja? Kau mau bukan menolong aku? Maaf, Pak. Saya belum tentu bisa menolong Bapak. Janganlah Bapak terlalu berharap pada saya. Tidak, Ratanja. Aku percaya padamu. Entahlah, mengapa aku tiba-tiba menaruh kepercayaan padamu. Tapi bagaimana kalau saya gagal? Itu soal nanti, Ratanja. Dan belum tentu kau gagal. Kalau memang kau pernah belajar ilmu pengobatan dari Bapak Wong, maka harapan itu pasti ada. Kalau begitu, baiklah, Pak. Saya bersedia menolong Bapak. Terima kasih, nak. Terima kasih, Ratanja. Sang Hyang Widi, terima kasih. Telah kau kirimkan seorang bocah kepadaku. Telah kau kirimkan seorang tabib kecil kepadaku. Nah, Ratanja, sekarang mari. Aku akan membawamu pulang ke rumah. Sebelum matahari tenggelam nanti, kita sudah harus tiba di desa Banyumuli. Apakah kaki Bapak sudah tidak terasa sakit lagi? Apakah Bapak sudah bisa naik kuda? Jangan pikirkan kakiku, Ratanja. Yang penting kita harus segera tiba di rumahku. Nah, Ratanja, ayo. Tolong Papa aku naik ke atas kuda, nak. Baik, Pak. Hati-hati. Iya, naiklah, Pak. Pelan-pelan saja. Aduh. Bagaimana? Apakah Bapak bisa duduk dengan enak? Sudahlah. Jangan kau pikirkan aku. Ayo cepat. Naiklah di belakangku. Kita diburu waktu, Ratanja. Ratanja setelah menyambar buntalan kainnya, segera melompat ke punggung kuda. Dan selanjutnya kuda berwarna coklat tua itu pun bergegas lari di atas jalanan setapak. Ratanja berpegang erat-erat pada pinggang Ki Buyut Suling. Hei Buyut. Iya Tuan, ada apa Tuan? Hari sudah hampir gelap. Mana itu suamimu?
kok belum datang juga? Barangkali belum menemukan seorang tabib, Tuan. Harap Tuan bersabar, barang sebentar lagi. Kami tidak bisa menunggu sampai gelap. Lalu bagaimana, Tuan? Hamba sendiri tidak tahu mengapa lama sekali perginya. Jangan-jangan suamimu itu tidak kembali dan sengaja bersembunyi di suatu tempat. Tidak, Tuan. Dia pasti kembali setelah menemukan tabib. Kami tidak senang dipermainkan. Dan berkali-kali sudah kukatakan, suamimu harus membawa tabib sebelum malam tiba. Kalau tidak, dia pasti akan mendapat sanksi hukuman. Kau senang suamimu dipecat dari jabatan kepala desa? Ampun, Tuan. Hamba tidak tahu apa-apa. Harap Tuan sudi menunggu sebentar lagi. Sudah. Kami akan pergi. Dan ingat, katakan pada suamimu nanti kalau dia sudah kembali. Katakan bahwa dia harus bersiap-siap dipanggil ke Majapahit. Ayo, Rapansa. Rapangsa dan Rapanya kelihatan bersungut-sungut, menunjukkan rasa tidak senang. Nyai Buyut Suling mengantarkan mereka sampai ke halaman. Ingat, ini adalah kesalahan suamimu. Jangan harap dia masih akan menduduki jabatan kepala desa. Nyai Buyut Suling kelihatan gelisah. Dia masih tetap berdiri di halaman depan, walaupun dua orang tamunya telah sejak tadi lenyap di balik belokan jalan. Kemudian dia masuk ke ruangan pendopo dan wajahnya masih membayangkan kegelisahan. Malam mulai turun ketika telinganya menangkap derap kuda makin lama makin dekat. Celaka. Kau akan mendapat celaka. Mereka sudah pergi. Pergi? Sudah lama perginya? Mereka kesal menunggumu, Ki. Akhirnya mereka pergi dan meninggalkan ancaman. Katanya kau bakal dipanggil ke Majapahit. Katanya kau bakal kehilangan jabatan kepala desa. Bagaimana, Ki? Bagaimana kalau kau tidak menjadi kepala desa lagi? Kita pasti akan hidup susah. Kita pasti akan jatuh miskin. Tenang, Nyai, tenang. Mengapa kau sudah berpikir sejauh itu? Belum tentu aku gagal menjalani perintah. Lihatlah, lihat siapa yang kubawa ini. Ki, untuk apa kau bawa anak kecil itu kemari? Dengar, Nyai. Kepada anak inilah kita mempertaruhkan segala-galanya yang pernah kita miliki. Kepadanya lah kita menggantungkan harapan. Baiklah, nanti akan kujelaskan. Sekarang siapkan makanan dulu. Kami sudah lapar sekali. Ayo, Ratanca, kita makan dulu bersama. Ki, jangan sembrono begitu. Ini adalah persoalan nasib kita sekeluarga. Kalau kau gagal gara-gara bocah itu, tamatlah riwayat keluarga Ki Buyut Suling. Pikir, Ki. Pikir dulu baik-baik sebelum memutuskan sesuatu. Kita tidak punya pilihan lain, Nyai. Lebih baik kau terus terang saja. Tidak bisa mencarikan seorang tabib daripada membawa anak kecil seperti itu. Dia juga bisa mengobati orang sakit, Nyai. Lihatlah, dia telah mengobati kakiku yang terkilir. Dia pandai sekali membuat obat boreh untuk luka-luka memar. Lihat, ini buktinya. Sudahlah, Nyai. Kau tidak perlu khawatir. Mana ikat kepalaku? Kau mau nyusul mereka sekarang, Ki? Tentu saja, Nyai. Aku masih mengharapkan menjabat kepala desa Banyumuli. Mana ikat kepalaku? Ini dia. Nah, aku berangkat, Nyai. Ki Buyut Suling melangkah ke ruang tengah.
Ratanca sudah selesai melahap makanannya. Mereka kemudian bergegas menghampiri kuda yang tertambat di pagar halaman depan. Nyai Buyut Suling melihat suaminya naik ke atas punggung kuda dengan perasaan was-was. Aku berangkat, Nyai. Hati-hati, Ki. Pegang kuat-kuat ikat pinggangku, Ratanca. Ya. Sementara itu, Rapangsa dan Rabanyak masih terus berkuda menuju tenda perkemahan prajurit-prajurit Majapahit. Mereka berkuda menyisir kaki Gunung Penanggungan. Menjelang fajar menyingsing, mereka tiba dan langsung melompat dari kuda masing-masing, bergegas menemui Rawedeng. Oh, kalian sudah kembali. Iya, Rawedeng. Kami gagal menemukan seorang tabib. Bagaimana keadaan Gusti Ramapati? Kukira kita harus segera melarikannya ke Majapahit. Beliau masih belum sadar juga. Ya. Sekarang bagaimana, Rawedeng? Kalau memang beliau harus segera diangkut ke Majapahit, ya, kami akan segera membuat persiapan. Kukira memang begitu. Cepat perintahkan agar prajurit-prajurit mencabut tenda perkemahan. Setelah matahari terbit nanti, kita kembali ke Majapahit. Matahari muncul dari punggung Gunung Penanggungan. Sinarnya yang hangat memandikan hutan-hutan kecil di sepanjang kaki gunung. Prajurit-prajurit Majapahit nampak sibuk membongkar tenda. Sementara itu, Rawedeng, Rabanyak, Rayuyu dan Rapangsa menunggu Sang Ramapati yang nampaknya mulai siuman. Oh, ada apa itu? Suara apa itu ribut-ribut? Ampun, Gusti. Syukurlah. Gusti sudah siuman kembali. Apakah perang belum selesai? Sudah, Gusti. Para pemberontak sudah dapat dibasmi seluruhnya. Bahkan Gajah Biru sudah dapat dibinasakan. Gusti Ramapati tidak perlu cemas. Ya. Lalu suara apa itu ribut-ribut di luar? Ampun, Gusti. Itu suara kesibukan para prajurit membongkar kemah. Di mana kita sekarang ini, Rawedeng? Kita masih dalam perjalanan kembali ke Majapahit, Gusti. Ampun, Gusti. Kami terpaksa istirahat dan memasang kemah karena Gusti Ramapati pingsan terus-menerus. Kami sudah berusaha mencari tabib, tapi ampun, Gusti, kami tidak berhasil. Pada saat itu, masuk seorang prajurit. Prajurit itu melaporkan bahwa ada 2 orang mencari Rabanyak dan Rapangsa. Selanjutnya Rapangsa dan Rabanyak minta izin pada Sang Ramapati untuk menemui 2 orang tersebut. Kepala desa, kau rupanya. Ampun, Tuan. Kami datang terlambat, tapi hamba berhasil membawa seorang tabib. Mana orangnya? Ini, Tuan. Inilah tabib itu. Kepala desa, kau jangan main-main. Apa kau sudah bosan hidup, ha? Kau berani berguru di depan kami? Kami semua sedang kebingungan, Kepala Desa. Kalau kau berani main-main pada saat kami sedang kebingungan seperti ini, akibatnya bisa akan sangat buruk bagimu. Kalau kami kesal, saat ini juga kami bisa memerintahkan seorang prajurit untuk memancung kepalamu.
Ampun, Tuan. Ampun. Sama sekali hamba tidak bermaksud main-main. Hamba berkata sesungguhnya, Tuan. Kepala desa. Iya, Tuan. Kami mencari seorang tabib yang berpengalaman. Dan sekarang, kau membawa seorang anak kecil. Seorang bocah ingusan seperti itu. Apa ini tidak main-main namanya? Ampun, Tuan. Walaupun dia masih bocah, tapi dia seorang tabib, Tuan. Dia masih anak angkat Tabib Wong yang terkenal dari desa Pasuruhan 1. Apa kau yakin dia bisa mengobati luka-luka Gusti Ramapati? Ampun, Gusti. Hamba memang tidak berani memastikan. Tapi hamba mohon, sudilah Tuan memberi anak ini kesempatan. Kalau sampai gagal, nyawa kalian berdua taruhannya. Kalian sanggup? Ya, Tuan. Kami menurut saja. Kami hanya ingin membantu Tuan. Benar kau seorang tabib. Kau pernah mengobati orang? Maaf, Tuan. Sebenarnya hamba belum berani menyebut diri hamba sebagai tabib. Hamba belum banyak berpengalaman. Tapi hamba pernah belajar banyak tentang ilmu pengobatan dari Tabib Wong. Hamba sering membantu beliau pada saat beliau sedang mengobati orang. Siapa namamu? Nama hamba Ratanca, Tuan. Dengar, Ratanca. Yang akan kau obati sekarang ini adalah seorang pembesar kerajaan Majapahit. Karena itu, kau tidak boleh sembarangan memperlakukan beliau. Dan kalau sampai kau gagal, jangan harap nyawamu, juga nyawamu kepala desa, akan bisa diselamatkan. Nah, sekarang ikut aku. Fajar pagi datang. Udara masih dingin karena suasana di sekitar tenda perkemahan Sang Ramapati terus diselimuti kabut yang mengalir turun dari lereng-lereng Gunung Penanggungan. Banyak menegaskan sekali lagi kepada kepala desa Banyumuri mengenai diri Ratanca. Nampaknya dia masih belum bisa percaya bahwa bocah yang sedang berangkat remaja itu adalah seorang tabib, atau paling tidak mampu mengobati penyakit seseorang. Hei, Ki Buyut. Iya, Tuan. Kami benar-benar sedang mendapat musibah. Gusti Ramapati junjungan kami terluka parah. Kami membutuhkan seorang tabib yang sudah berpengalaman. Iya, Tuan. Kami mengerti. Kalian jangan main-main. Kalian jangan berlaku sembarangan terhadap Gusti Ramapati. Nah, sekarang ikut aku. Tapi ingat, kalau sampai gagal, maka nyawa kalian akan menjadi taruhannya. Banyak melangkah menuju tenda perkemahan Sang Ramapati yang dijaga ketat oleh prajurit-prajurit Majapahit. Mereka berbaris melingkari tenda dengan senjata yang disiagakan. Banyak membawa Ki Buyut Suling dan Ratanca menghadap Sang Ramapati. Pembesar kerajaan Majapahit itu sudah sadar, tapi masih berbaring. Wajahnya pucat dan tubuhnya seperti susah digerakkan. Matanya sayu dan kadangkala pudar. Banyak segera menghaturkan sembah sebelum berkata, "Ampun Gusti Ramapati, hamba datang membawa seorang tabib." Tabib? Iya Gusti. Kami semua sangat mengkhawatirkan keadaan Gusti. Semula kami sudah nekat akan membawa Gusti kembali ke Majapahit. Tapi kami melihat keadaan Gusti Ramapati sangat tidak memungkinkan untuk menempuh perjalanan jauh. Untung kami segera menemukan seorang tabib Gusti. Inilah orangnya Gusti. Dia datang menghadap bersama hamba. Mana tabib itu Banyak? Ini Gusti. Yang duduk di sebelah hamba inilah orangnya. Apakah dia benar-benar tabib? Apakah dia sudah biasa mengobati orang? Dia adalah anak angkat Tabib Wong yang terkenal itu Gusti. Sepertinya usianya masih sangat muda. Apa kau yakin
Dia bisa mengobati lukaku. Ampun, Gusti. Katanya dia sanggup mengobati luka Gusti Ramapati. Bukan begitu, Ratanca? Iya, Tuan. Saya akan mencobanya. Aku tidak ingin kau hanya coba-coba. Aku tidak mau tubuhku kau jadikan percobaan. Aku mau kepastian. Maaf, Gusti. Barangkali maksud Ratanca, dia ingin berusaha sungguh-sungguh dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya, Gusti. Siapa orang ini, Rabanya? Dia adalah kepala desa Banyumuli, Gusti. Namanya Ki Buyut Suling. Dialah yang membawa Ratanca kemari. Kalau begitu, kau juga harus ikut bertanggung jawab. Kalau sampai Ratanca melakukan kesalahan pengobatan. Baik, Gusti. Hamba bersedia. Iya. Aduh, nyeri sekali. Nyeri sekali rasanya. Ayo, Ratanca. Kau bisa mulai mengobati beliau. Baiklah, Tuan. Sebelumnya, hamba hendak melakukan pemeriksaan lebih dahulu. Ya. Cepat lakukan. Aduh. Dan awas. Kalau ternyata kau tidak becus, kau akan menanggung akibatnya. Maaf, Gusti. Dapatkah Gusti berbaring telungkup? Hamba ingin lihat lebih jelas luka Gusti. Ya. Aduh. Baiklah. Aduh. Walaupun dengan bersungut-sungut, karena terpaksa menuruti perkataan seorang bocah remaja, Sang Ramapati menggulirkan tubuhnya. Rabanyak dan Rapangsa membantunya untuk telungkup. Setelah itu Ratanca mulai memeriksa luka di bagian pundaknya. Tangannya memijit-mijit sekitar luka. Bagaimana, Ratanca? Apa yang kau ketahui tentang luka Gusti Ramapati? Ampun, Tuan. Beliau terkena senjata tajam yang mengandung racun. Itu sudah kami ketahui sebelumnya. Yang ingin kami ketahui selanjutnya ialah bagaimana dengan racun itu? Apakah masih bisa ditawarkan? Tuan bisa melihat sendiri. Daging di sekitar luka sudah membengkak dan warna biru mulai menyebar. Itu pertanda racun yang masuk ke dalam luka mulai menyebar bersama darah. Yang hamba khawatirkan ialah kalau sampai racun itu menyentuh bagian urat saraf, hal ini bisa mengakibatkan kelumpuhan. Ya, cukup. Aduh, cukup. Kalian tidak perlu ngobrol di depanku. Sekarang kalian diam saja. Aku yang akan bertanya pada Ratanca. Ampun, Gusti. Ampun, Gusti. Hamba tidak akan berani berbuat lancang lagi. Lebih baik kalian bertiga menunggu di luar. Biarkan kami berdua di sini. Aku akan mengadakan tanya jawab dengan Ratanca. Baik, Gusti. Baik, Gusti. Ayo, Ki Buyut. Kau juga harus keluar. Baik, Tuan. Ratanca, kita semua sudah tahu bahwa lukaku ini mengandung racun. Sekarang bagaimana? Apa kau bisa menawarkan racun dalam tubuhku ini? Itulah yang sekarang sedang hamba pikirkan, Gusti. Dalam hal ini, hamba tidak berani berlaku sembrono. Sebab salah-salah akibatnya justru akan membuat keadaan Gusti semakin parah. Baik. Sekarang apa yang akan kau lakukan? Apa kau mempunyai obat penawar yang ampuh, yang sekali minum bisa mengusir racun berikut pengaruhnya? Ampun, Gusti. Hamba tidak mempunyai obat penawar seperti itu. Hamba hanya mempunyai obat penguat tubuh. Untuk sementara,
Obat ini dapat membantu Gusti menahan racun agar tidak menyebar terlalu cepat. Ratanca lalu mengeluarkan pelet berwarna coklat tua. Pelet itu bentuknya bulat kecil. Ratanca hampir setiap hari membantu tabib Wong membuat pelet seperti itu ketika masih tinggal di Pasuruan 1. Nah, Gusti, silakan pelet ini diminum dengan air putih. Apa khasiat obat ini, Ratanca? Pelet itu berisi ramuan daun-daunan yang dicampur dengan tepung kulit kayu wangi dan dibuat adonan. Khasiatnya dapat menguatkan tubuh yang sedang lemah. Ya. Selama ini, Gusti banyak mengeluarkan tenaga untuk melawan pengaruh racun. Dengan menelan pelet ini, cadangan tenaga Gusti akan cukup banyak. Dan setelah minum pelet ini, nanti Gusti akan merasa sangat mengantuk. Karena pelet ini juga dibubui ramuan obat yang merangsang saraf tidur. Ya. Apakah itu tidak berbahaya, Ratanca? Sama sekali tidak, Gusti. Justru Gusti harus banyak tidur. Karena dengan tidur cukup, maka Gusti dapat istirahat. Dalam keadaan istirahat, hati yang tenang, maka daya sebar racun tidak begitu kuat lagi. Sebaliknya, kalau Gusti tidak istirahat, banyak bergerak, hati merasa ciut dan takut. Sering marah-marah, maka racun akan menyebar sangat cepat. Dan kalau racun itu menyebar sangat cepat, hamba khawatir Gusti tidak akan mampu bertahan lebih dari 2 hari lagi. Sudah Ratanca. Kau jangan menakut-nakuti aku. Aduh. Ampun, Gusti. Hamba tidak bermaksud menakut-nakuti Gusti. Hamba berkata yang sesungguhnya. Sebab racun yang bersarang di dalam tubuh Gusti tergolong racun yang cukup keras. Ya, baik. Baiklah, Ratanca. Aku akan menuruti perkataanmu. Nah, silahkan obat pelet ini diminum, Gusti. Dan selanjutnya, hamba ucapkan selamat istirahat. Baik, Ratanca. Sang Ramapati memungut sebutir obat pelet, kemudian meminumnya dengan 1 mangkuk air putih. Memang benar apa yang dikatakan Ratanca. Sebentar kemudian matanya terasa berat. Ratanca sudah keluar dari tenda ketika pembesar kerajaan itu jatuh terkulai di atas pembaringan dan tidur bagaikan orang mati. Ratanca, apakah bocah remaja itu bisa mengobati Gusti Ramapati? Sang Hyang Widi, lindungilah kami. Berilah Ratanca kemampuan agar nyawa kami dapat diselamatkan. Bagaimana keadaan beliau, Rawadeng? Beliau tidur pula sekali, Rabanyak. Lihat saja. Beliau tidur sangat pulas. Aku justru khawatir. Jangan-jangan beliau bukan tidur, tapi pingsan lagi. Suhu tubuhnya tidak terlalu panas lagi. Di mana bocah tabib itu sekarang? Dia minta izin mencari beberapa jenis daun untuk ramuan obat pemunah racun. Biarkan dia pergi sendiri. Jangan takut, Rawadeng. Aku menyuruh Rapangsa mengawasinya dari kejauhan. Dia tidak akan mungkin melarikan diri. Gusti Ramapati. Kau itu Rawadeng. Rabanyak. Iya, Gusti. Kami berdua menunggu Gusti di sini. Nampaknya Gusti Ramapati tidur pula sekali. Iya. Setelah minum obat pelet dari bocah itu, tiba-tiba mataku menjadi berat sekali. Di mana bocah itu sekarang, Rabanyak? Dia minta izin untuk pergi mencari daun penangkal racun, Gusti. Maaf, Gusti. Bagaimana rasanya sekarang? Tadi hamba lihat suhu tubuh Gusti sudah jauh menurun. Ya, rasanya lebih enteng sekarang. Lebih enak. Oh ya, nanti kalau bocah itu sudah kembali, suruh dia menemuiku di sini. Baik, Gusti.
Ratanca semakin jauh meninggalkan tenda perkemahan prajurit-prajurit Majapahit. Sambil berjalan matanya berkeliaran ke sana kemari, mencari jenis daun-daunan. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa segala gerak-geriknya diawasi oleh Rapangsa. Kalau tidak salah, ini juga termasuk daun penangkal racun. Kalau tidak salah, namanya daun walang tembaga. Nah, aku akan memetiknya beberapa lembar. Ratanca kemudian mengeluarkan sebuah pisau yang kira-kira sejengkal panjangnya. Pisau itu adalah pemberian almarhum Tabib Wong. Dengan pisau itulah dulu Tabib Wong membedah tubuh Maisin untuk mengeluarkan racun tapak wisa milik Dewi Sambi. Ratanca, aku tidak bisa memberikan apa-apa kepadamu. Sebab kau tahu, aku sendiri pun tidak mempunyai barang-barang yang berharga. Tapi aku mempunyai sebilah pisau. Terimalah benda ini untuk kenang-kenangan dari Bapak Wong. Simpanlah baik-baik. Kuharap setiap kau menggenggam pisau ini, kau selalu ingat kepadaku, Ratanca. Dan yang lebih utama, supaya kau ingat pada cita-citamu menjadi seorang tabib. Pisau ini sendiri hanyalah sebuah benda. Dia tidak bisa membantu apa-apa. Tapi dengan selalu ingat kepada cita-citamu, maka setidak-tidaknya kau tetap mempunyai tujuan. Tetap mempunyai arah dalam perjalanan menempuh kehidupan ini. Ratanca menimang-nimang pisau kecil pemberian gurunya almarhum. Matanya menjadi berkaca-kaca dan hatinya sedih sekali. Dia menjadi ingat kembali ketika masih hidup bersama Tabib Wong. Bapak Wong, doakanlah aku, Bapak Wong. Jangan tinggalkan aku, Bapak Wong. Tiba-tiba, aku menjadi takut sekali. Aku harus bisa mengobati penyakit seorang pembesar kerajaan. Dan aku sudah telanjur berani mempertaruhkan nyawaku sendiri, juga nyawa kepala desa Banyumuli. Bapak Wong, kuatkanlah hatiku, nyalakanlah semangatku. Selanjutnya Ratanca mulai memotong tangkai daun walang tembaga dengan pisau pemberian Tabib Wong. Agak lama juga Ratanca mencari beberapa jenis daun penangkal racun. Dia kembali lagi ke tenda ketika matahari sudah tepat berada di atas ubun-ubunnya. Banyak berlari-lari kecil menemuinya ketika melihat Ratanca muncul di sudut jalan. Hei, mengapa lama sekali? Kami sudah tidak sabar menunggumu. Maaf Tuan, saya terpaksa mengumpulkan daun-daun ini. Saya harus mencarinya ke tempat yang cukup jauh. Sudahlah, sekarang ayo ikut aku. Gusti Ramapati sudah sejak tadi menunggumu. Maaf Tuan, saya harus segera membuat ramuan obat. Dan saya mohon agar saya jangan diganggu. Tapi Gusti Ramapati ingin bicara denganmu. Maaf Tuan, saya kira Tuan bisa melaporkannya pada Gusti Ramapati bahwa saya sedang meramu obat. Nanti setelah selesai, saya pasti akan datang menemui beliau. Baiklah. Kali ini aku terpaksa menuruti perkataan anak ingusan. Baiklah, ingat Ratanca. Setelah selesai merabu obat, kau harus segera datang menemui Gusti Ramapati. Baik Tuan, saya pasti akan datang. Bagaimana Ratanca? Kau sudah selesai meramu obat? Beres Ki Buyut. Apakah obatmu itu manjur Ratanca? Maksudku, apakah dengan sekali minum maka Gusti Ramapati akan segera sembuh? Tidak Ki Buyut. Obat ini hanya untuk melunakkan kekuatan racun dan bukan menghilangkan sama sekali. Nah, Ki Buyut, sepertinya sudah cukup. Awas Ratanca. Nyawa kita taruhannya. Nyawa kita. Kalau sampai kau gagal,
Itu artinya kita akan pulang tinggal nama. Ki Buyut Suling kelihatan sangat cemas. Tapi akhirnya dia hanya bisa mengikuti Ratanca yang sudah lebih dulu melangkah menuju tenda perkemahan Sang Ramapati. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Ratanca akan bisa mengobati luka-luka Sang Ramapati? Dan bagaimana akhirnya nasib anak angkat Tabib Wong itu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.